Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara perlu hadir untuk masyarakat. Kita masih di dalam seri ICT 4D, kuliah teknologi. Masih bersama saya Ari Sujarwo. Para sahabat sekalian yang berbahagia, di dalam kita melihat banyak situasi di sekitar kita, terlebih kemudian ketika Anda masih menyimak video ini di tengah pandemi, kita bisa melihat tentang bagaimana situasi masyarakat kita, tentang bagaimana kemudian education system betul-betul tergoncang. Kita melihat bagaimana health system terdampak, yang kemudian impact dari itu semua sungguh luar biasa. Kita ingin melihat bagaimana sebenarnya di dalam kita mengelola sebuah masyarakat, sejauh mana ICT, Information Communication Technology, dapat masuk dan empowering people, dapat memberikan satu kesempatan orang untuk lebih kuat di banyak bidang. Kita akan banyak berdiskusi mengenai itu hari ini, masih di seri ICT 4D. Berangkat dari sebuah figure, image, gambar. Anda melihat di sini bahwa ada sebuah peran sentral. Ada sebuah peran sentral yang dimainkan oleh pemimpin dan kepemimpinannya di dalam kemudian menguatkan masyarakat di banyak bidang, melalui banyak bidang. Di dalam sebuah dokumen yang Anda bisa temukan, dia dari PricewaterhouseCoopers. Tautan ada di dalam slide ini. Kita melihat bagaimana government membangun sebuah hubungan harmonis dengan bidang-bidang yang lain, dengan aspek-aspek yang lain, dengan aktor-aktor yang lain. Ada university, ada private sector, ada non-profit organization, dan ada enthusiast citizen. Orang kemudian mengembangkan dari 5 hal ini sebagai sesuatu yang disebut dengan pentahelix. Sebuah pendekatan yang kemudian dia bersifat kolaboratif dari banyak aktor di masyarakat. Ada pemerintah, ada pelaku di education system, private sector itu Anda dapat wakili dia sebagai perusahaan, industri, businesses, kemudian NGO, dia bisa Anda tuliskan di sana, Anda bisa masukkan di sana media juga, yang kemudian di sini semuanya berkolaborasi untuk memberikan satu kekuatan di tengah masyarakat. Kita ingin mencoba melihat lebih mendalam bagaimana kemudian pentahelix approach ini bisa memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kita bisa memberikan satu warna di tengah masyarakat kita. Dan juga yang jauh lebih penting di sini adalah sejauh mana sebenarnya government itu dia memiliki sebuah peran. Seberapa sentral perannya dia. Ada beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan. Ada satu dokumen dari United Nations yang akan kita lihat, tetapi kemudian saya ingin masuk ke satu slide ini terlebih dahulu. Di dalam kita membahas tentang kehidupan kita tidak bisa lepaskan dari Islamic values. Tidak hanya posisi kita sebagai seorang muslim, tetapi juga bagaimana Islam itu dapat menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang dia digunakan
untuk mengatur kehidupan. Sehingga kemudian kita tidak bisa pisahkan diri kita ini dari keberadaan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam terdefinisi banyak hal. Beberapa saya kutip di dalam slide ini. Yang pertama adalah bahwa seorang pemimpin dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas kondisi rakyatnya. Pertanggungjawabannya bukan kepada manusia. Pertanggungjawabannya bukan kepada rakyatnya, tetapi pertanggungjawabannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian amanah itu diberikan kepadanya. Itu yang pertama. Artinya implikasi dari ini semua adalah bahwa di dalam penyelenggaraan kepemimpinan itu Allah Subhanahu wa taala dan Islam harus menjadi ruh yang kelak akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai kehidupan, kita tidak bisa lepaskan dari sebuah konsep kepemilikan. Bahwa kemudian komoditas itu ada kepemilikannya. Bahwa kemudian rumah ada kepemilikannya. Kita melihat ada hutan sumber daya, ada kepemilikannya. Kepemilikan dibagi atas 3. Yang pertama adalah kepemilikan umum. Yang kedua adalah kepemilikan pribadi. Dan yang ketiga adalah kepemilikan negara. Kepemilikan umum adalah sesuatu yang kemudian dia menjadi milik semua orang. Artinya tidak boleh kemudian sesuatu yang masuk di dalam kategori kepemilikan umum itu kemudian menjadi hak pribadi. No. Yang kedua adalah kepemilikan pribadi. Artinya di situ ada sebuah definisi siapa yang memiliki sebuah komoditas. Yang artinya komoditas di sini terbatasi. Dia komoditas-komoditas yang bukan komoditas kepemilikan umum. Kita boleh memiliki rumah, kita boleh memiliki lahan, kita boleh memiliki sesuatu yang kemudian dia masuk dalam kategori kepemilikan pribadi. Dan yang terakhir adalah kepemilikan negara. Satu konsep kepemilikan yang kemudian digunakan untuk menjalankan proses bisnis kenegaraan. Ini semua kemudian kita bisa lihat di dalam sebuah hadis. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'id, dari Abdullah bin Khirasi bin Khaswab Asy-Syabain, Al-Awam bin Kausyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi salasin, fil ma'i wal kalim wan nar wa samanahu haram. Kaum muslim berserikat di dalam 3 hal, air, padang rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Artinya 3 hal ini terdefinisi sebagai kepemilikan umum, sehingga tidak boleh 3 hal ini menjadi kepemilikan pribadi. Kemudian yang ketiga, manusia, alam semesta, dan kehidupan tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalam mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Para sahabat sekalian yang berbahagia, ini adalah Islamic value yang kemudian kita mesti pegang di dalam penyelenggaraan sebuah kepemimpinan. Sehingga di dalam kita menyelenggarakan kepemimpinan tadi, kita akan betul-betul mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Islam sebagai petunjuk di dalam kita menjalankan kepemimpinan tadi, sehingga tidak ada yang dolim atau merasa terdolimi. Sehingga dari sini kita akan belajar bagaimana sebuah penyelenggaraan kepemimpinan. Dalam hal kemudian kita berbicara konteks ICT 4D.
information communication technology. Sejauh mana kemudian dia boleh dan bisa digunakan. Secara teknis nggak ada masalah, secara strategis nggak ada masalah. Tetapi kemudian ideologically ada something yang kemudian kita mesti betul-betul melihat bagaimana Islam mengatur ini semua. Nah, berlandaskan value yang kita kenal dari Islam tadi, kemudian kita ingin menilik bagaimana sebuah dokumen itu dapat kita gunakan. Di dalam salah satu situs dari training center, salah satu unit di United Nations, kita akan mendapati sebuah halaman yang cukup useful. Yang di sini kita akan menemukan sebuah bank of resources, information bank, tentang bagaimana ICT 4D terutama untuk Asia Pacific region diimplementasikan, sharingnya kurang lebih sebagiannya ada di sini. Kita bisa melihat di sana nanti akan ada overview tentang ICT dan SDGs, kemudian ICT for Development Policy, Process and Governance, e-government application, ICT project management in theory and practice, option for funding ICT for development project, information security and privacy, internet governance, realizing data-driven governance, social media for development, ICT climate change and green growth, ICT for disaster risk management, dan seterusnya. Nah, kita akan menilik dari banyak dokumen yang ada di sana. Salah satunya adalah dokumen ini. Kebijakan, proses, dan tata kelola TIK untuk pembangunan. Dokumen ini diambil dari Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan. Dokumen aslinya ada 16 bahasa, kalau saya tidak salah, 16 bahasa. Salah satu bahasanya adalah bahasa Indonesia, sehingga saya munculkan di sini adalah bahasa Indonesia. Nah, berbicara mengenai ICT for development, tidak bisa kemudian kita memisahkan diri dari bagaimana peran government di dalam mengorkestrasi dan memberikan dukungan. Sehingga di dalam pentahelix slide pertama tadi kita melihat bagaimana peran government itu sedemikian sentralnya. Karena policy ada di sana, tata kelola ada di sana. Meski kita bisa melihat seorang enthusiast citizen, warga masyarakat yang dia memiliki keinginan untuk berkontribusi, bisa saja kemudian dia memiliki tata kelola TIK, tetapi kemudian peran utama adalah pada pemerintah. Karena sekali lagi bahwa pemerintah dia mesti bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala di dalam kemudian mengelola rakyatnya. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melihat data dengan baik, sehingga di dalam dia mengembangkan sumber daya yang ada di dalam masyarakat berdasarkan realita situasi di tengah masyarakat. Nah, hari ini kita melihat bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau information communication technology itu telah mengubah cara kita hidup. Sehingga kemudian kita mengenal di sana ada digital economic. Kita juga mengenal ada knowledge economy. Kita mengenal ada network economy, kita mengenal ada new economy. Yang kemudian peran TIK, peran ICT sedemikian merasuk di sana, sedemikian penting, sentral. Sehingga kemudian hari ini kita melihat pemerintahan di seluruh dunia semakin fokus kepada bagaimana penggunaan ICT tadi, sehingga kita mengenal ada ICT 4D. TIK untuk pembangunan tidak hanya berarti pengembangan industri atau sektor TIK, tetapi juga mencakup penggunaan TIK yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik. Ini yang kemudian nantinya peran besar TIK itu adalah di sini. Bagaimana empowering ekonomi,
empowering social aspect, dan political aspect. 3 hal yang paling mendasar di dalam sebuah peradaban. Kita akan melihat lebih jauh tentang bagaimana dokumen ini bercerita kepada kita. Nah, sayangnya adalah bahwa terkadang di dalam sebuah government itu menyelenggarakan pemerintahan, penyusunan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT itu terkendala. Yang kendala itu muncul diakibatkan karena kurang akrabnya para penyusun kebijakan itu dengan teknologi yang mereka akan manfaatkan. Sehingga kemudian misuse of technology sangat mungkin kemudian akan muncul di sana. Maka penting dokumen-dokumen semacam ini menjadi sebuah guideline bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam pemerintahan agar kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik, betul-betul bisa membawa sebuah outcome di tengah masyarakat dalam bentuk masyarakat yang kokoh secara ekonomi, sosial, dan politik. TIK akan betul-betul akan punya peran besar di sana. Tapi syaratnya satu, bahwa kemudian orang-orang yang nantinya akan menyusun kebijakan itu betul-betul dia aware dan care dengan apa-apa yang akan dia compose di dalam memberikan solusi di tengah masyarakat. Situs unapcict.org ini memberikan satu gambaran kepada kita. Dia memiliki sebuah program Academy of ICT Essential for Government Leader Program yang tadi terjemah dalam bahasa Indonesia sudah disampaikan pada slide yang sebelumnya. Nah, di dalam akademi ini dia menawarkan pendidikan bagi government leaders, pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan, sehingga kemudian mereka aware dengan ICT, kemudian bisa mengembangkan program. Dalam sisi teknis strategis nggak ada masalah dengan ini, sehingga kemudian kita adopsi di dalam perkuliahan kita. Ada beberapa hal yang tampaknya barangkali nggak cocok, nanti Anda akan bisa menemukan gender equity, kemudian woman equality, dan lain sebagainya. Itu yang dalam perspektif Islam, kita sudah memiliki yang semacam itu yang bahkan lebih tinggi. Gitu. Di dalam Islam, perempuan diletakkan pada posisi yang sangat mulia, sangat tinggi. Sehingga kemudian ketika orang betul-betul menggunakan Islam, seharusnya dia akan menjadi orang yang betul-betul menghormati perempuan. Sehingga tidak diperlukan lagi yang namanya gender equity. Kalau sudah lebih tinggi, kenapa harus dipersamakan? Nah, kita sebagai seorang Muslim barangkali akan bisa melihat itu. Itulah pentingnya slide yang Islamic value tadi. Sehingga kita akan betul-betul bisa memiliki standar. Oh iya, di dalam Islam yang seperti itu justru malah lebih tinggi daripada apa yang sekarang dikampanyekan oleh UN melalui SDGs gitu ya, tentang gender equity. Islam memuliakan perempuan. Bagaimana dengan banyak kejadian perempuan justru malah tidak dimuliakan? Artinya Islam belum digunakan di dalam situasi yang demikian. Nah, kita kembali kepada diskusi kita tentang akademi ini. Nah, ada banyak modul ditawarkan di sana. Mulai dari overview, 3 modul ini adalah overview tentang ICT dan sustainable development, tentang bagaimana yang saya tadi sebut sebagai SDGs tadi itu bisa kemudian menjadi target, dan ICT ini bisa membantu untuk menggapai target tadi, kecuali yang gender equity ya. Poverty bagaimana? Poverty, bicara tentang SDGs ada banyak hal, ada poverty, ada education, ada segala macam ya, health, yang tentunya kemudian kita paham banyak negara dunia ketiga mengalami poverty dan lain sebagainya. Itu pertama karena konflik internal, yang kedua memang karena terjadinya penjajahan yang sejak ratusan tahun yang lalu memang belum keluar. Yang penjajahan yang tadinya penjajahan fisik sekarang sudah menjadi penjajahan yang non fisik. Beberapa daerah, beberapa wilayah, beberapa negara sudah mulai ada arah-arah untuk fisik lagi, dan seterusnya, sehingga kemudian muncullah problem tadi. SDGs mencoba untuk mendekati itu, padahal sebenarnya situasinya adalah bahwa
penjajahan, ketika dia stop, selesai, kemudian Islam diberikan kesempatan untuk mengatur kehidupan, insya Allah kemudian ridha Allah itu akan datang kepada kita. Kata Allah dalam salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Bahwa kemudian jikalau penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau, ada dua syaratnya, beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim, akan dibukakan kepada mereka barakatim minas samawati wal ardh, berkat yang datangnya dari langit dan bumi. Ini semua yang kemudian tentunya kemudian kita perlu senantiasa pelajari sehingga di dalam kita menjalani kehidupan itu betul-betul nantinya penuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam tataran strategis dan teknis? Inilah yang kemudian bisa masuk. Landasan Islam tadi menjadi landasan utama, ideological fondasi gitu. Foundational aspek yang kemudian kita mesti pahami. Nah, bagaimana dengan strategical aspek dan technical aspek? Inilah yang kemudian masuk ke sana. Para sahabat sekalian yang berbahagia, ICT and Sustainable Development. Yang pertama, yang kedua ICT for Development, Policy, Process, and Governance yang tadi terjemahnya dalam bahasa Indonesia, screenshotnya sudah saya tampilkan di depan. Kemudian ada e-government applications, kemudian ada IT project management in theory and practice, option for funding, karena kita betul-betul mesti aware dan care tentang bagaimana nih kita mau mengembangkan ICT untuk sebuah masyarakat, bagaimana fundingnya. Anda akan bisa mempelajari tentang bagaimana salah satu dari teknik funding di video diskusi saya dengan salah satu inisiator sebuah program internet untuk belajar. Kemudian lebih teknikal lagi kita akan bicara lebih banyak misalnya tentang information security and privacy. Anda bisa download PDF-nya di sana. Internet governance, bagaimana kemudian pengaturan pengelolaan internet, dan lebih spesifik kepada topik-topik tertentu. Anda akan bisa melihat bagaimana climate change bisa didekati dengan IT, disaster risk management dengan IT, sosial media, data, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir monitoring and evaluation toolkit. Dari tataran strategik dan teknik, ini semua kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang kemudian secara knowledge approach kita akan bisa melihatnya dari sudut pandang ini. Anda mengenal yang disebut dengan triple helix, tentang bagaimana tiga pihak, ada government, ada university, ada industri. Tiga hal ini, tiga aktor ini kemudian bekerja sama. Kita akan bisa melihat bagaimana kemudian pola hubungan di antara tiga pihak tadi. Kita akan bisa melihat dari komponen-komponennya seperti apa. Kita perlu kemudian ada R&D unit. R&D unit yang kemudian bisa mengembangkan sesuatu. Kita dari situ akan bisa melihat inovasi-inovasi muncul. Nah, R&D ada di mana? Apakah kemudian akan ada di government? Apakah akan ada di education system, education institution, university misalnya? Atau kemudian R&D ada di industri? Kita melihat hari ini bagaimana tiga hal ini, tiga aktor ini memiliki R&D masing-masing, sehingga kemudian korelasinya terkadang muncul gap di sana. Bagaimana kemudian relationship di antara tiga itu? Teknologi transfernya seperti apa? Kolaborasinya seperti apa? Networkingnya seperti apa? Sampai kemudian kita akan bisa melihat secara functionality triple helix itu akan seperti apa. Anda akan bisa melihat triple helix ini dari sebuah paper. Triple helix system, an analytical framework for innovation, policy, and practice in the knowledge society. Diterbitkan tahun 2013. Ada setidaknya tiga model ya. Ini papernya.
Ada 3 model yang Anda bisa lihat nantinya di dalam mempelajari triple helix ini, tentang bagaimana kemudian government, businesses atau industri dengan university. Ada yang kemudian dia beririsan, betul-betul beririsan 3 begitu, sehingga kemudian ada satu titik di tengah yang memunculkan kolaborasi di antara mereka bertiga. Tapi ada pendekatan lagi yang sebenarnya mereka separated, hanya ada koneksi. Yang ini harapannya memunculkan kolaborasi, tetapi kemudian relatif berat. Nah, bagaimana kemudian kita akan melihat ini semua? Silakan simak penjelasan lebih lanjut mengenai triple helix dan pentahelix selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.